Monggo-monggo Mbak Kotiah. Ini suara saya bisa didengar nggak ya? Masih pada sibuk. Oh. Ini suara saya bisa didengar nggak ini Mbak? Mbak Kotiah. Kita tunggu sampai 10 menit lagi ya. Mata pelajaran PKN itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali dan hanya di minggu terakhir. Di sebulan 2 kali di minggu terakhir dan 1 minggu itu 2 kali. Kemarin malah saya ketemu sama anak angkatan 1 juga. Itu bilangnya malah PKN memang itu sudah nggak ada ya Pak, ya gitu. Karena memang jarang sekali ada PKN. Ah iya Mbak Lisa, sama satunya lagi itu Mbak Ayu. Nah ya benar Mbak Ayu. Katanya malah lupa kalau masih ada PKN. Ya ini memang jadwal PKN memang agak unik ini. Jadi yang seminggu 2 kali kayaknya cuma PKN aja ini. Seminggu 2 kali dan hanya di minggu terakhir tiap bulan. Wah saya nggak tahu itu karena mungkin PKN, wah saya juga nggak tahu juga ya. PKN itu hampir sama dengan sosiologi sebenarnya. Tapi kalau di ujian nasionalnya nanti kayaknya soalnya PKN itu lebih sedikit kayaknya. Wah saya nggak tahu juga tapi kayaknya iya.
Oke oke, monggo monggo monggo. Iya, ini yang lainnya masih pada ngantuk-ngantuk kedinginan ini. Waalaikumsalam. Ini memang lagi menunggu yang lainnya ini, Mbak. Ini tumben tumben sekali ini pada pada ngantuk karena dingin atau gimana ini? Atau memang kalau pelajaran yang lainnya juga harus menunggu-menunggu yang lama kayak gini? Pada tidur, waduh, pada tidur. Musim dingin, selimutnya tebel, ada penghangatnya di ruangan. Wah, ini memang cocok sekali tuh untuk tidur itu. Materi kita kapan habis? Harusnya di pertemuan ketujuh kita sudah habis. Ini besok Sabtu, besok itu kita UTS. Kok belum bahas soal latihan? Kita bisa sebenarnya apa namanya, kalau mau bahas soal latihan, tapi materinya nanti saya ngajarnya kan banyak sekali ya itu loh. Ngajarnya banyak dan di situ nanti saya ngajarnya cepat juga. Jadi kayaknya nanti mending ngajarnya slow, kalian memahaminya juga gampang gitu. Soalnya kan saya cuma ada 8 kali pertemuan nih. 8 kali pertemuan sudah ada UTS sama UAS itu satu kali pertemuan sama satu kali pertemuan, jadinya tinggal 6 kali pertemuan. Bab kita lumayan banyak juga, jadi kalau misalkan 2 bab jadi satu pertemuan itu kayaknya agak terlalu susah.
Nah ini baru mulai pada datang ini. Monggo-monggo yang baru datang. Ini kita juga belum mulai ini. Kita masih menunggu teman-temannya ini. Oh, jadi yang kadang apa namanya fisiknya bermasalah nggak cuma dari kita, dari saya aja itu ya, kadang kalian juga bermasalah juga ya. Monggo-monggo yang baru hadir. Kunci gemboknya maksudnya apa ini? Kalau pakai wifi. Oke oke, kita mulai aja dulu, ini dari tadi belum mulai ini mas, karena masih menunggu teman-temannya ini. Udah jam 9 lebih 15 menit, kayaknya menunggu 15 menit itu sudah cukup lah. Kita mulai dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya, ini hari ibu sudah apa namanya ngabari ibu-ibunya belum ini, atau sudah ada yang jadi ibu-ibu di sini? Kayaknya di Facebook sudah ada beberapa yang posting ibu-ibunya. Wah, tiap hari hari ibu. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pers ya, karena kita cuman ada apa namanya yang kita bahas itu adalah hanya tentang pers. Jadi pers itu kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang pers, dan kita sekarang juga melanjutkan tentang pers. Jadi yang menjadi titik beratnya di sini itu adalah di kode etik jurnalistiknya. Nah, apa itu kode etik jurnalistik? Kita nanti akan membahas secara detail di situ. Nah, ini pertemuan yang sebelumnya. Jangan melupakan pertemuan yang sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya ini 1 bulan yang lalu ini, 1 bulan yang lalu. Jangan sampai lupa kalau ada mata pelajaran PKN yang perlu dipelajari ini. Jadi pertemuan sebelumnya kita kemarin membahas tentang teori-teori tentang pers. Jadi ada kemarin pers otoritarian. Ada yang masih ingat enggak ini? Kayaknya ya kemarin lupa ingat. Ini tadi saya ngobrol sama Mbak Mbak Kotiah ini. Nah ya, itu kemarin kan ada sampai yang lupa kalau ada mata pelajaran PKN itu. Mata pelajarannya lupa, apalagi
materi-materinya. Wah, gawat sekali ini. Oke, jadi mengingat kembali yang kemarin, yang sebulan yang lalu, sebulan yang lalu, itu teori-teori tentang pers ya. Jadi pers itu kemarin kita bahas itu ada 3 macam teori. Yang pertama itu, wah ini sudah ada yang aku lupa semua ini. Teori pers otoritarian. Nah, otoritarian ini kayak gimana? Jadi pers itu dipegang oleh mereka yang berkuasa. Itu pers otoritarian. Kalau ini kebalikannya dari pers otoritarian ini adalah pers libertarian. Nah, libertarian ini adalah pers itu bebas sebebas-bebasnya. Pokoknya nggak ada aturannya, bebas, semuanya bisa dibahas di pers itu. Nah, ini memang berkebalikan sekali dengan pers otoritarian yang itu adalah dipegang oleh pemimpin yang otoriter. Nah, selanjutnya karena adanya pers libertarian ini itu muncullah teori baru. Nah, muncul teori baru itu teori tanggung jawab sosial. Jadi kalau misalkan pers itu dibuat sebebas-bebasnya, itu juga nggak baik gitu. Yang ini tadi kan otoritarian, kok pers itu dikuasai oleh penguasa, itu kan nggak baik. Muncullah teori libertarian. Oh, pers itu harus bebas. Nah, setelah bebas bisa bebasnya itu ada teori lagi. Kita tidak boleh pers itu digunakan sebebas-bebasnya, tetapi harus ada aturannya. Nah, di sini muncullah teori tanggung jawab sosial. Jadi bebas tapi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya nggak cuma bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada orang lain juga, yang di situ lingkupnya adalah lingkup sosial. Nah, selanjutnya adalah sifat pers. Nah, sifat pers ini memang relatif sama dengan atau berhubungan dengan teori-teori pers. Yang pertama adalah pers demokrasi liberal. Namanya liberal itu kan apa? Liberal itu juga bebas gitu ya. Kalau ini berhubungan dengan teori pers libertarian. Jadi pers itu sebebas-bebasnya. Nah, ini berbeda dengan komunis. Kalau komunis itu persnya dipegang oleh pemimpin yang komunis. Pemimpin yang komunis, negaranya negara komunis, berarti kan di situ ada partai tunggal biasanya. Partai tunggal yaitu partai komunis. Nah, persnya itu dipegang oleh partai komunis ini. Jadinya mereka pers sebagai alat untuk menyebarkan paham komunis. Terus ada pers otoriter. Jadi di sini lebih ke, kalau di kerajaan itu kerajaan tipenya yang tirani ya gitu ya. Jadi ada satu orang di situ sebagai pemimpin yang otoriter itu. Jadi pers itu dipegang oleh orang ini. Ya, nggak cuman komunis saja ini. Jadi otoriter juga dimanfaatkan oleh pemimpin gitu ya. Terus pers bebas dan bertanggung jawab. Itu tadi kita sudah bahas walaupun bebas tetapi ya masih ada batas-batasnya, masih ada aturan-aturannya, bukan bebas tanpa aturan nih. Terus pers pembangunan. Nah, pers pembangunan itu seperti pers di Indonesia itu ya. Jadi di Indonesia itu kan pers itu digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kalau pemerintah itu sedang gencar-gencarnya membangun gitu ya. Misalnya membangun tidak cuma membangun secara fisik, tapi juga membangun secara misalkan dari pendidikan, dari kebijakan, dari pemerintah. Nah, itu di Indonesia masih seperti itu. Terus kita kemarin juga membahas tentang fungsi dan peran pers. Fungsi dan peran pers itu kemarin banyak sekali tuh ya. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi untuk sebagai media hiburan, terus hak dan kewajiban pers. Jadi kemarin ada juga yang namanya hak tolak, hak jawab. Masih ingat nggak ini? Jadi pers itu harus melayani hak jawab. Terus para wartawan itu mempunyai hak tolak.
Nah itu yang kita bahas sebulan yang kemarin, jadi jangan dilupakan itu. Bukunya bukunya kalian sudah punya bukunya kan ini untuk PKN yang semester 2 ini, semester semester 2 di kelas 3. Kalian nyebutnya biasanya semester 6 itu ya. Sudah punya bukunya kan ini. Nanti jangan-jangan alasannya nggak punya bukunya terus nggak belajar gitu. Punya, nah sama buku yang dulu benar-benar dilupakan. Tapi ada sahabat mau aja boleh, boleh lah, boleh, yang penting dibaca itu bukunya. Nah ini kita membahas uh, materi utama kita, yaitu tentang kode etik jurnalistik gitu ya. Kode etik jurnalistik itu apa sih? Sebelum kita membahas tentang apa itu kode jurnalistik, kita bahas dulu kode etiknya. Kode etik itu adalah norma atau asas atau aturan-aturan yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah lakunya. Wah, ini jangan-jangan buku yang ditata rapi di rak itu adalah kode etiknya siswa gitu ya. Wah, jangan seperti itu. Jadi apa namanya, kode etik itu adalah norma sesuatu yang diterima oleh kelompok-kelompok tertentu, jadi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi kode etik tadi misalkan kode etik jurnalistik, ini tadi ada kode etik siswa yang bukunya ditata rapi di rak gitu, nggak dibaca, waduh sayang sekali. Terus ada lagi kode etik untuk misalkan guru. Terus ada lagi kode etik misalkan pegawai. Ada kode etik misalkan uh, kita sebagai orang Indonesia yang ada di Taiwan punya juga, sama-sama punya kode etik sendiri-sendiri. Nanti kalau kalian masuk kerja di perusahaan ini perusahaan itu juga mempunyai kode etik yang berbeda-beda. Tidak hanya yang berhubungan dengan pers. Jadi kayak misalkan tadi kode etik guru itu berarti kan dia juga tidak tidak berhubungan dengan pers. Nah di sini kelompok-kelompok tertentu pun itu tidak hanya di dunia jurnalistik atau tidak hanya di dunia pers gitu. Selamat malam yang baru hadir. Nah itu terus ciri-ciri kode etik itu seperti apa sih? Ciri-ciri kode etik itu, kode etik biasanya itu mempunyai sanksi yang bersifat moral ya. Dan ini hanya berlaku kepada kelompok-kelompok tersebut. Mereka yang misalkan hanya mengikuti kelompok-kelompok tersebut. Misalkan kalian ikut organisasi ya, ikut organisasi di sini kan banyak banget organisasi ya. Kayak misalkan organisasi kayak daerahan. Ya benar, normal ini Mbak. Nanti Aping itu namanya Mbak Kotiah. Jadi apa namanya, kalau misalkan kalian ikut organisasi apa seperti itu, biasanya di situ juga ada kode etiknya. Tetapi kalau misalkan itu kita ikut organisasi, biasanya kode etiknya itu nggak tertulis, tapi ada kode etiknya. Kalau udah tertulis berarti memang itu organisasinya lebih sudah tertata rapi. Namanya Pepeng, sudah punya nama panggilan sendiri-sendiri ya. Nah itu tadi ciri-ciri kode etik. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah daya jangkauan kode etiknya hanya tertuju pada kelompok tersebut. Jadi dia yang ikut kelompok tersebut ya dia yang terkena atau yang wajib mematuhi kode etik tersebut. Kalau kelompok yang lain enggak. Kode etik guru ya hanya untuk guru, kode etik jurnalistik ya hanya untuk yang jurnalistik, kode etik pekerja ya hanya untuk pekerja. sanksinya sanksinya lebih bersifat moral gitu ya. Jadi
apa namanya, biasanya tidak tidak selalu ada sanksi hukumnya gitu. Jadi tidak di situ tidak, biasanya tidak ada unsur pidananya, tidak ada unsur yang bisa dibawa ke pengadilan gitu ya. Biasanya hanya sanksi moralnya. Misalkan kode etik jurnalistik, misalkan yang tadi, misalkan apa namanya, wartawan itu punya hak tolak kayak gitu ya. Hak tolak itu adalah hak untuk menolak menyebutkan sumber beritanya. Nah, itu kalau misalkan disebutkan sumber beritanya itu tidak melanggar hukum gitu ya. Tetapi di situ punya punya apa namanya, tapi di situ melanggar kode etik. Berarti kalau misalkan, nah, di sesama wartawan itu kan itu adalah perbuatan yang tidak baik kayak gitu kan. Biasanya kalau kita orang yang baik-baik terus melakukan hal-hal yang tidak baik itu kan kita akan merasa malu sendiri ya. Nah, itu kita mendapat sanksi moral sendiri. Nggak ada sanksi berarti pengennya dapat ganjaran. Oh, sanksinya ringan. nggak nggak mesti ringan ya. Jadi sanksi moral itu kadang juga berat juga. Kalau misalkan kita mendapat sanksi moral dari masyarakat, misalkan kita jadi tidak punya teman, kita jadi dijauhi sama orang-orang, terus orang-orang memandang kita sebagai orang-orang, orang ini suka melanggar aturan nih. Nah, itu lebih berat itu, jadi terkucilkan, benar sekali. Jadi tidak, walaupun di situ kita tidak melanggar hukum ya, tidak berurusan dengan polisi gitu, tapi kita malah lebih berurusan dengan orang-orang dekat kita. Nah, itu tadi apa namanya, sanksi yang melanggar kode etik ini. Jadi kode etik yang ketiga ciri-cirinya adalah dibuat, disusun oleh lembaga yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan. Jadi yang tadi misalkan kalian di sini ikut organisasi kayak daerahan ya, yang buat kalian sendiri, yang mematuhi juga kalian sendiri. Misalkan kode etiknya setiap hari Minggu kita kumpul-kumpul di mana yuk. Nah, itu kalau misalkan kita nggak ikut kumpul-kumpul kan kita nggak enak gitu. Terus kode etiknya pelajar nih, kode etiknya pelajar itu setiap malam belajar itu. Kalau misalkan nggak belajar kita jadi nggak enak gitu. Wah, kita kode etiknya pelajar itu tiap malam harus ikut kelas ya, masuk ke kelas. Kalau kita nggak ikut di kelas itu nanti kita yang malu sendiri. Oh, anak ini nggak pernah nongol nih, nggak pernah masuk kelas nih. Nah, gitu. Kode etik angkatan 1 kalau TTM pakai seragam. Oh, itu yang apa namanya, pakai jas itu apa ya, saya pernah ke KDI itu ada yang apa namanya, seragamnya kembar-kembar itu. Oh, bukan. Atau kemarinnya pakai rok kembar-kembar itu. Saya kemarin kesana cuman sebentar. Oh, itu ya berarti benar saya. Tapi saya nggak tahu kalinya sebelah mana kemarin. Suaranya ini, ini yang hilang cuma di Mbak Santi aja ini. Oke, selanjutnya tadi udah ciri-cirinya. Wah, ini masih banyak sekali nih teori materinya ini. Nah, kita sudah mempelajari apa itu kode etik. Jadi selanjutnya adalah kode etik jurnalistik itu apa sih? Nah, kode etik jurnalistik ini adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Jadi mereka yang berprofesi sebagai wartawan yang disepakati oleh organisasi kewartawanan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi ini yang apa namanya, yang terkena atau yang wajib mematuhi itu adalah yang berposisi sebagai wartawan, disepakatinya juga oleh para wartawan ya. Monggo Mbak
link-link aneh ini Mbak Sri Winarni ya, silahkan yang telan nanti YouTube-nya jangan lupa dilihat lagi ya. Nah ini sekarang tadi kita sudah tahu apa itu pengertiannya kode etik jurnalistik. Nah ini fungsinya buat apa sih? Kok kenapa harus dibuat kode etik jurnalistik? Kan sudah ada hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, kenapa kita perlu adanya kode etik? Bukannya itu nanti jadinya semacam mubadir kayak gitu, atau nggak perlulah ngapain gitu. Nah ini di sini fungsinya ada sendiri. Kenapa kok kita perlu adanya kode etik jurnalistik ini? Yang pertama adalah sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial di sini maksudnya apa sih? Yaitu tidak hanya mengatur hubungan antara sesama anggota profesi, misalkan wartawan dengan wartawan, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota sesama organisasi dengan masyarakat. Jadi antara tidak hanya wartawan dengan wartawan, tetapi juga wartawan dengan masyarakat. Terus juga mencegah adanya kontrol dan campur tangan dari pihak lain, termasuk dari pemerintah atau masyarakat lain. Jadi yang membuat peraturan adalah yang sesama wartawan. Jadi nggak ada campur tangan dari orang lain. Yang tahu apa yang dikerjakan wartawan, apa yang tahu yang wartawan kontribusikan untuk negara itu adalah wartawan yang paling tahu. Jadinya di sini adanya kode etik ini yang membatasi antara wartawan dengan organisasi yang lain. Nah, ini adalah kode etik wartawan di Indonesia. Kode etiknya itu sebenarnya macam-macam ya. Soalnya di Indonesia itu memang ada banyak organisasi, tetapi organisasi di situ ada induk-induknya. Nah, di sini salah satu induknya adalah Kode Etik Wartawan Indonesia, yaitu adalah singkatannya KEWI. Nah, di sini sama KEWI ini wartawan itu harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jadi kalau kita mencari berita ya berita yang benar itu, bukan berita yang gosip kayak gitu ya. Terus wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkannya. Jadi kalau kita misalkan mau mewawancarai seorang misalkan tokoh masyarakat gitu ya, jadi kita kesananya juga harus sopan. Terus kita misalkan mau wawancara ke misalkan para gelandangan gitu ya, kita juga jangan menganggap ini cuman gelandangan aja kok, terus ngapain kita harus menghormati ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi untuk memperoleh berita kita juga harus menghormati mereka dengan menggunakan cara-cara yang etis juga. Wah, ini masih ada juga yang baru datang ini ya. Nah, ini kalau di Taiwan ini ada jurnalistiknya nggak sih? Atau ada majalah-majalahnya yang untuk orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan nggak sih? Saya malah belum tahu saya. Sopan santun dalam meminta informasi. Iya benar sekali, harus sopan santun. Ada majalah Tim. Tim itu apa ya? Wah, banyak malah. Oh, saya belum nggak tahu ya. Nasi Tim. Waduh, ini kok malah membahasnya sudah ke tim juga nih. Indo Suara, Intai. Wah, saya malah belum, karena saya belum pernah lihat ya, saya nggak tahu. Terus ada webnya juga nggak ya? Wah, kalau majalahnya di sini saya nggak pernah ini. Saya nggak pernah, saya lihat ada majalahnya pun saya belum tahu, belum pernah. Kalau webnya juga saya juga nggak tahu juga ini.
Wah ini emang ada yang, waduh saya dibilang nggak jegaul ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketinggalan zaman. Sekarang kan bacanya tuh baca apa namanya, Facebook kayak gitu ya. Berapa lama di Taiwan? Wah saya sudah 1,5 tahun nih. Loh, di Facebook itu kan sudah jadi majalah itu. Dari sesuatu yang nggak jelas sampai sesuatu yang besok ya Mbak Ayu. Waduh saya dibilang besok, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya lawannya banyak sekali nih. Oke, kita 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 kembali ke laptop ini, kembali ke laptop. Langganan setahun 500 NT. Wah, ada yang mau dipotong nilainya. Oke, kita lanjut ke kode etiknya lagi. Nah, itu tadi kita selain menghormati dalam memperoleh informasi, menghormati masyarakat untuk memperoleh informasi, kita juga harus menghormati juga untuk mendapatkan informasi ya. Terus wartawan juga harus menghormati asas praduga tak bersalah. Nah ini asas praduga tak bersalah gimana sih kalau misalkan ada orang misalkan ditangkap polisi gitu ya. Kalau misalkan pengadilan belum memutuskan dia itu bersalah, berarti kita harus menganggap mereka itu tidak salah. Nah itu ada asas praduga tak bersalah itu seperti itu, tidak mencampur adukan fakta dan opini. Jadi kita harus memberitahukan kalau kita membuat berita itu ini adalah fakta, ini adalah opini gitu ya. Terus berimbang. Nah ini berimbang, tidak misalkan tidak seperti waktu zaman dulu mau pemilihan presiden gitu ya, yang media punyanya siapa mendukung ini, media yang punyanya siapa mendukung ini. Nah itu kita nggak boleh seperti itu. Dan kita juga harus apa namanya, mempertimbangkan atau harus benar-benar tahu berita yang kita sampaikan itu adalah benar itu ya, dan tidak melakukan plagiat itu adalah kita tidak mencontek berita orang lain gitu ya. Kok ada embargo itu Pak? Nah bentar, kita belum sampai ke situ. Nah ini, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan kesusilaan. Jadi kalau misalkan korban susila ini banyak sekali, ada pencabulan, ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual dan kawan-kawannya, itu korbannya tidak boleh diberitahukan namanya gitu ya. Terus wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dengan menyalahgunakan profesi. Nah ini di sini biasanya itu kalau ada wartawan masuk ke institusi pemerintahan biasanya dikasih amplop gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah juga selanjutnya, putus nyambung. Wah ada yang bilang kualat. Jadi kayak misalkan wartawan itu kalau yang biasanya dapat suap itu wartawan infotainment kayak gitu ya. Biasanya ada artis yang pengen diliput kayak gitu terus dikasih uang. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh gitu ya. Selanjutnya, wartawan Indonesia itu memiliki hak tolak, yaitu hak yang tidak menyebutkan sumber beritanya dari mana. Terus menghargai ketentuan embargo. Embargo itu kan artinya pembatasan gitu ya. Misalkan Indonesia diembargo ekonomi oleh apa namanya, Rusia misalkan, atau oleh Amerika. Jadi barang-barang Amerika nggak boleh masuk ke Indonesia, barang-barang Indonesia juga nggak boleh ke Amerika. Nah itu kita harus menentui apa namanya, menghormati ketentuan itu. Jadi kalau misalkan kita nggak boleh jual beri berita juga ya, berita yang
ada di Indonesia juga nggak boleh ke Amerika, Amerika juga nggak boleh ke Indonesia, seperti itu. Wow, ini yang ada yang bilang ini yang putus nyambung biasanya sambil nonton ini. Wah, ini ketahuan ini. Ketahuan ini. Ini kayaknya besok di pertemuan selanjutnya ini mic-nya biar saya buka semua ini, biar saya ketahuan kalian sedang ngobrol apa gitu. Tinggal timbul tenggelam suaranya. Oh, oke, jadi nanti yang apa namanya, suaranya putus nyambung kayak gitu, YouTube-nya jangan lupa dilihat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi kan, lanjut lagi. Wartawan Indonesia segera mencabut dan melarat kekeliruan dalam pemberitaan. Jadi kalau misalkan ada yang salah itu harus segera dibenarkan itu, dan melayani hak jawab itu adalah ketika kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau misalkan ada orang yang beritanya salah, orang itu ingin mengkonfirmasi berita yang sebenarnya seperti apa, jadi wartawan itu harus memfasilitasi itu gitu ya. Itu hak jawab seperti itu. Nah, ini kode praktek bagi pers. Jadi pers juga punya kode praktiknya. Yang pertama adalah privasi. Jadi kalau kalian itu punya kamera yang lensa panjang, apa sih namanya, DLSR itu ya, atau apa itu, yang kameranya panjang, kameranya gede-gede itu, biasanya kameranya lebih mahal, lensanya lebih mahal dari kameranya. Nah, ini kalau untuk memotret kamera teropong lah, entahlah. Jadi kalian kalau ada acara biasanya kan motret-motret tuh kameranya gede-gede itu. Saya malah belum pernah pakai kamera-kamera yang seperti itu ya. Nah, mungkin malah kalian yang sudah profesional gitu. Embargo tadi belum embargo itu maksudnya apa namanya, pembatasan itu ya. Pembatasan. Jadi kalau misalkan sumber berita itu kan biasanya bisa dijual belikan juga ya. Jadi kalau misalkan Indonesia dengan misalkan Amerika, Indonesia diembargo oleh Amerika, jadi barang-barang Indonesia nggak boleh ke Amerika, barang-barang Amerika juga nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah, di situ juga termasuk barang-barang produk dari jurnalistik juga. Nah, itu embargo. Jadi kalau ada embargo, PS pun harus ikut embargo itu. Produk-produk jurnalistiknya juga tidak boleh diperdagangkan. Nah, itu tadi embargo. Jadi bukan berarti walaupun pers itu bebas, tapi kalau berurusan dengan negara lain itu juga ada aturannya. Nanti kita juga membahas tentang kode etik jurnalistik internasional itu seperti apa. Nah, ini kita membahas ke kamera dulu. Jadi kalau di kamera itu kalau misalkan apa namanya, di tempat yang privasi itu memang harus ada izinnya gitu ya. Kalau misalkan saya nggak tahu kalau di Taiwan itu misalkan kita moto orang gitu ya, terus fotonya itu terpampang di media massa atau apa. Nah, kalau misalkan orang yang nggak terima dia masuk di situ, itu bisa bisa di itu kan, bisa apa namanya, dituntut gitu. Kalau kamera CCTV itu beda ya. Kamera CCTV itu karena bukan untuk dipublikasikan kalau kamera CCTV itu, jadi tidak ada unsur jurnalistiknya. Nah, itu nggak apa-apa kalau CCTV, tapi kalau misalkan apa namanya, orang itu memang minta tidak dimunculkan, itu bisa diburamkan gitu ya.
Wow, kalau ngerekam nenek yang jahat suka menganiaya dipublikasikan tanpa izin, wah itu nggak boleh itu yang kayak gitu. Wah, suara saya hilang lagi nih ya. Padahal saya sudah apa namanya bengok-bengok ini. Tapi kan untuk mencari bantuan Pak. Wow, itu tetapi apa namanya? Kalau misalkan nanti ke pengadilan itu bisa saja kita juga terkena undang-undang, misalkan pencemaran nama baik atau apa. Cuma di situ undang-undang kan banyak sekali gitu. Mencari bantuan mas, mencari pertolongan, kalau misalkan kalian merangkap itu harusnya tetap apa namanya, orangnya itu diburamkan gitu ya, orangnya itu diburamkan. Jadi kita kalau misalkan kita apa namanya, melaporkan kepada polisi atau melaporkan kepada yang lainnya ke pengadilan atau ke yang lainnya, itu kita tidak dilaporkan balik oleh mereka gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya kayak gitu. Kalau apa namanya, orang-orang elit politiknya kita kemarin dilaporkan ini terus balik dilaporkan pencemaran nama baik. Nah itu kalau di Indonesia seperti itu, nggak tahu kalau di sini ya. Oke, selanjutnya tadi privasi tentang kamera. Selanjutnya redaksi itu juga harus menjamin wartawannya mematuhi semua ketentuan yang ada. Nah, tidak menerbitkan bahan atau sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuannya yang tadi misalkan ini kamera kalau dipoto itu sudah seizin yang dipoto, misalkan kayak gitu. Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman narasumber. Nah, ini. Jadi saya mau mencari berita ke rumahnya Pak Menteri atau ke rumahnya misalkan artis gitu ya, terus di situ tuh berdiam di situ di narasumber, tetap nungguin di rumahnya padahal sudah disuruh pergi. Nah itu kita juga nggak boleh kayak gitu. Terus setiap orang juga berhak dihormati privasinya. Privasinya tidak hanya privasi dirinya sendiri, keluarganya, rumah tangganya, kesehatannya, surat-suratnya. Nah ini kalau misalkan mau menerbitkan surat-surat atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan privasi, kita juga harus dengan izinnya orang tersebut. Jadi paparazzi termasuk melanggar kode etik Indonesia, Pak. Nah itu memang kayak gitu, secara kode etiknya memang seperti itu, jadi tidak boleh kayak gitu. Tapi kadang-kadang artisnya itu malah seneng kayak gitu loh, wah saya jadi terkenal ini masuk TV jadinya. Tapi kalau artisnya itu mereka apa namanya tidak terima, artisnya juga bisa bisa menuntut mereka. Nah wah ini benar sekali, malah cari sensasi. Nah itu kan orang-orang di Indo. Nah ada lagi kode praktiknya tadi tentang privasi itu, pers wajib berhati-hati menahan diri ketika kita mau menerbitkan atau menyiarkan informasi yang bisa dikategorikan melanggar privasi, kecuali untuk kepentingan publik gitu ya. Wow ini artis ini semakin diliput semakin bangga. Ya, artis kehidupan artis ya seperti itulah. Nah ini di sini maksudnya untuk kepentingan publik ini misalkan yang misalkan di KPK itu ya, ada anggota, misalkan ada anggota DPR atau gubernur atau wali kota ditangkap apa namanya KPK, misalkan operasi tangkap tangan gitu. Nah itu
karena itu adalah kepentingan publik, itu nggak masalah gitu ya. Terus wartawan tidak menelpon, bertanya, memaksa, memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu. Jadi kalau bilang saya nggak mau diwawancarai, itu harusnya jangan memaksa gitu ya. Itu wartawan. Terus wartawan dan fotografer itu tidak boleh memperoleh atau mencari informasi atau gambar atau apa melalui intimidasi, pelecehan dan pemaksaan. Nah, ini adalah kode etiknya menurut dari pandangan privasi. Paparazzi termasuk wartawan kan, Pak? Termasuk dong, termasuk. Nah, selanjutnya yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi kita sudah pernah membahas kayaknya ini, apa itu diskriminasi. Nah, pers menghindari penulisan tentang ras seseorang gitu ya. Ada ras, warna kulit, agama, terus misalkan penyakit, kelemahan fisik, mental, cacat, dan itu apa namanya, tidak boleh ditampilkan itu ya, kecuali kalau memang itu berkaitan langsung dengan isi beritanya. Misalkan isi beritanya adalah gedung tidak mempunyai tangga untuk disabilitas. Nah, kalau dulu kan dibilangnya orang cacat ya, kalau sekarang itu kita menyebutnya penyandang disabilitas. Kalau di Indonesia itu kan jarang sih ada tangga yang apa namanya lurus ya. Kalau di sini kan udah banyak ya, kalau di Indonesia masih jarang. Kan mereka suka nyolong-nyolong foto tanpa izin, Pak. Nah, itu kalau misalkan itu apa namanya, yang tadi kita sudah bahas ya, kalau misalkan yang dipoto itu nggak terima, jadi bisa dilaporkan, itu bisa dilaporkan balik. Tetapi kalau yang dipoto itu terima-terima aja malah seneng ya, nggak masalah. Itu kan apa namanya, kode etik kayak gitu ya. Jadi kode etik itu bukan melanggar hukum namanya, tetapi melanggar norma-norma sesama anggota profesi. Jangan suka moto bule. Oke, selanjutnya pers menghindari prasangka atau sikap yang merendahkan seseorang. Jadi kita sudah tidak boleh menuliskan yang secara mendetail tentang oh ini adalah suku ini, ras ini. Kita juga tidak boleh merendahkannya. Nah, itu tentang diskriminasi. Yang ketiga adalah tentang akurasi. Akurasi itu ketepatan itu ya. Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, kurang tepat, menyesatkan, atau memang belum tahu ini yang benar yang mana itu ya, atau diputar balikan. Nah, ini kadang-kadang yang di Facebook itu yang di share itu kadang-kadang diputar balikan gitu ya, atau menyesatkan. Kita harus apa namanya, memilah dan memilih ketika kita membaca berita-berita yang ada di media sosial gitu ya. Nah, ini benar sekali. Jadi jangan asal share gitu ya, yang kayaknya beritanya agak mencolok terus di share gitu. Kita nggak boleh hanya gitu. Terus pers wajib membedakan antara tadi komentar, dugaan, dan fakta gitu. Oh, ini cuma komentar, oh ini adalah dugaan, oh ini adalah fakta. Itu harus benar-benar dibedakan gitu ya. Terus pers kritis terhadap sumber berita yang mengkaji fakta-fakta dengan hati-hati gitu ya. Jadi ini adalah fakta. Nah, ini faktanya adalah fakta utama atau fakta pendukung dan sebagainya. Kita harus kritis di situ. Jadi tidak hanya menerima fakta gitu ya. Barangkali faktanya ini masih ada fakta lainnya yang berkaitan. Nah, itu kita harus mempelajari itu juga.
Jika diketahui informasi itu yang dimuat misalkan salah, nah kita harus berani atau harus mau untuk dikoreksi, dan kalau bisa itu disertai dengan permohonan maaf. Nah, pers menyiarkan secara seimbang hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua belah pihak. Jadi ada dua orang yang misalkan dulu itu pemilihan presiden, ada yang dukung Jokowi, ada yang mendukung lawannya Pak Jokowi. Itu siapa sih? Saya lupa ya. Pak Prabowo. Oh iya, Pak Prabowo. Nah, apa namanya, yang suka Jokowi itu cuman mendewa-dewakan Jokowi, yang suka Prabowo juga mendewa-dewakan Prabowo. Nah itu kalau yang namanya pes itu tidak boleh seperti itu, harus seimbang gitu ya. Wah, ini hafal sekali nih. Dalam menyebarkan informasi itu, pes itu wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi yang lebih penting adalah kepentingan publiknya. Nah, sekarang ini yang lebih penting ini. Wah, ini malah langsung frontal ngomongnya. Dulu apa namanya, TV One dan Metro. Oh, oke, nggak apa-apa. Biar saya yakin, saya nggak perlu ngomong, saya yakin kalian juga udah tahu semua gitu ya. Tugas selanjutnya tentang kriminal. Nah, ini biasanya kita sukanya yang kriminal kayak gini nih. Kalau ada berita yang dibaca itu, yang dilihat itu, kalau ada yang kriminal itu biasanya dibaca gitu. Kalau yang nggak ada kriminal itu misalkan prestasi-prestasi sekolah-sekolah itu malah nggak dibaca. Nah, kalau tentang kita punya berita-berita tentang apa namanya yang ada unsur-unsur kriminalnya, yang pertama itu pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak yang di bawah umur. Nah ini, jadi pers itu tidak boleh, wah ini orangnya itu siapa saja sih, itu nggak boleh gitu ya, korban maupun saksi. Nah ini apa namanya, misalkan saya jadi korban ini, jadi teman-teman saya pun tidak boleh dicari identitasnya gitu loh. Nah ini tentang kriminalitas itu ya, yang ini lebih lebih khusus ke dengan yang ada perkara-perkara yang berhubungan dengan seksual gitu ya. Terus pers juga menghindarkan identifikasi keluarga, teman-teman, atau yang berhubungan dengan yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan. Nah ini kita juga tidak boleh mencari tahu tentang itu gitu. Terus pertimbangan khusus yang harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi dan menjadi korban kejahatan. Jadi anak-anak itu kan memang kasusnya spesial itu ya. Anak-anak itu, kalau anak-anak membunuh juga nggak dipenjara gitu loh. Ada penanganannya sendiri gitu. Ada yang kemarin di berita misalkan anak SD apa namanya bertengkar dengan sesama anak SD, terus yang satunya meninggal gitu, itu penanganannya berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Nah ini yang kasus-kasus yang seperti ini nih memang kasus-kasus yang berhubungan dengan anak-anak, kayak misalkan pedofil gitu ya, orang yang suka anak-anak, orang dewasa yang suka perilaku menyimpangnya dengan anak-anak, perilaku khususnya perilaku seksual yang menyimpang gitu ya dengan anak-anak. Nah itu kita harus kalau sebisa mungkin jangan sampai ada identitas dari anak-anak tersebut. Terus selanjutnya adalah pornografi. Nah pornografi, pers tidak menyiarkan informasi atau produk-produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Terus
media pornografi tidak termasuk sebagai kategori pers. Nah, ini media pornografi kayak misalkan film-film yang nggak jelas gitu. Nah, itu bukan 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 produknya pers gitu ya. Itu yang berhubungan dengan pornografi. Selanjutnya, sumber rahasia. Nah, di sini pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia dan atau konfidensial. Konfidensial itu berhubungan dengan pribadi ya, gitu ya. Nah, cara-cara yang dilakukan itu seperti apa sih? Cara-cara yang dilakukan itu, yang pertama, dokumen atau foto hanya boleh diambil dengan seizin pemiliknya. Terus, jurnalis tidak memperbolehkan atau mencari informasi atau gambar melalui cara-cara yang tidak benar atau menggunakan dalih-dalih. Oh, kalau kamu misalkan tidak memberikan informasi, nanti kamu saya laporkan ke polisi loh. Nah, itu kita juga nggak boleh seperti ini. Terus termasuk apa media pornografi itu, Pak? Wow, ada yang membahas hiburan. Waduh, ini kalau apa namanya menyinggung masalah ini terus siswanya cowok semua, wah itu rame gitu ya. Kalau kalau cewek saya nggak berani membahasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini yang sumber rahasia ini. Jadi dalih-dalih itu yang kayak tadi tuh. Kalau kamu misalkan nggak memberikan informasi, kamu saya nanti laporkan polisi loh. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Terus, dalih dapat dibenarkan jika menyangkut kepentingan orang banyak gitu. Kalau misalkan untuk kepentingan pribadi itu tetap nggak boleh gitu ya. Wah, ini sudah ada yang kembali. Oke, tadi ada hak jawab dan hak kebantahan juga. Ini juga termasuk dalam kode praktiknya bagi pers. Kita kan sudah dewasa, Pak. Oh, benar sekali. Semoga sudah dewasa kayak gitu. Ini yang sudah jadi ibu-ibu ini, yang sudah dewasa ini, yang belum jadi ibu-ibu ya masih setengah dewasa lah itulah. Kalau sekarang memang bukan hal yang tabu itu ada pendidikan seks gitu ya. Pendidikan itu memang harus diajarkan kayak gitu, tapi mm, cara pengajarannya itu pun harus dengan konteks yang ilmiah gitu ya. Jadi, tapi sekarang itu masih masih menjadi kontroversi di masyarakat. Itu saya itu perlu diajarkan nggak sih gitu. Tetapi sudah ada yang banyak berpendapat kalau itu memang perlu diajarkan. Pendapat saya perlu, memang memang harusnya perlu, tapi apa namanya cara kita mengajarkannya itu yang harus sesuai dengan umurnya kita gitu ya, atau sesuai dengan tingkatannya. Kalau yang umuran dengan kita, mungkin pendidikannya juga pastinya berbeda gitu. Silakan yang baru masuk, kayak misalkan kalau di pondok itu ada kita namanya Quratul Uyun yang membahas tentang pernikahan dan kehidupan di pernikahan itu seperti apa. Nah, ya di kitab ini ada Quratul Uyun, ada Quratul Ayun, ada macam-macam itu. Nah, itu membahasnya itu sudah sampai ke hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau yang kalian sudah pernah ngaji itu berarti tahu. Tapi kalau misalkan mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak, nah itu tidak boleh mengajarkan yang seperti itu. Nah, itu memang harus kalau misalkan pemerintah mau mengadakan itu secara di pendidikan formal pun itu harus dibuat kurikulumnya yang benar-benar hati-hati gitu ya.
pada paham. Nah ini kayaknya yang kayak gini memang pada paham ini, apalagi kalau siswanya cowok-cowok, wah ini udah ramai sekali ini. Wah hebat sekali ini, dulu ngajinya sampai situ. Saya juga dulu ngaji ngaji itu, tetapi apa namanya, karena dulu itu dari SMA dan kuliah itu memang di pondok itu loh, dan ngajinya itu memang ramai banget kalau ngaji kayak gitu, apalagi cowok semua, wah hebat sekali. Wah cewek juga mempelajari itu juga ya, wah keren keren. Oke, kita lanjut nanti malam membahas tentang yang itu. Oke, kita ke hak jawab dan hak bantahan. Jadi hak jawab itu kemarin adalah hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati. Kalau misalkan sumbernya yang menyebutkan tidak akurat pun, sumber itu pun juga harus tetap dirahasiakan gitu ya. Terus kesalahan dan ketidakakuratan juga wajib harus dikoreksi. Jadi kalau misalkan ada berita yang kita salah menyampaikan juga harus dikoreksi ya, harus dibenarkan, karena itu nanti bisa apa namanya, memberikan kesalahpahaman di masyarakat. Terus koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan segera ya. Jangan apa namanya, beritanya sebulan yang lalu, koreksinya baru baru diterbitkan sekarang. Tidak masalah kalau memang baru ketahuannya sekarang, tapi kalau misalkan beritanya 1 minggu yang lalu, ketahuannya juga 1 minggu yang lalu, ya jangan sampai menunggu sekarang baru diberitakan. Itu nggak boleh seperti itu. Nah ini kode etik wartawan internasional tadi yang kita membahas tentang masalah embargo. Jadi kode etik juga tidak hanya, kalau kode etik Indonesia kan hanya berlaku di Indonesia gitu. Bagaimana kalau di luar negeri? Nah kalau di luar negeri kan kita punya kode etik sendiri juga. Kalau misalkan sekarang, dulu wartawan-wartawan asing itu kan tidak boleh ke Papua gitu. Kalau sekarang zamannya Jokowi boleh ke Papua, sudah dibuka, tapi dengan apa namanya, pengawasan yang ketat atau perizinan yang ketat. Nah di sini berarti kan wartawan luar negeri pun ke Indonesia pun juga harus mematuhi kode-kode etik yang ada di Indonesia. Nah di sini ini adalah kode etik wartawan internasional yang berlaku secara menyeluruh ini. Berlaku, jadi tidak hanya berlaku di suatu negara, tetapi secara menyeluruh oleh wartawan di seluruh dunia. Nah, dalam melaksanakan kewajiban ini sebagai wartawan, wartawan itu harus membela prinsip-prinsip kebebasan dan mengumpulkan publikasi berita secara jujur, serta memberikan kritik yang adil. Nah ini nih kata-katanya memang yang baik-baik ini bisa langsung kita pahami kalau yang ini ya. Wartawan sedapat mungkin meralat setiap pemberitaan yang salah gitu ya. Ini juga sama seperti di kode etiknya di Indonesia. Terus wartawan hendaknya menganggap pelanggaran-pelanggaran profesi bersifat berat dalam hal-hal sebagai berikutnya. Ini pelanggaran, termasuk pelanggaran berat, penjiplakan atau plagiat. Terus kalau misalkan besok kalian mau melanjutkan sekolah lagi, misalkan di universitas, jadi itu kan membuat skripsi ya, itu ya, membuat apa namanya, untuk lulus itu kita harus membuat penelitian. Nah kalau penelitiannya itu ketahuan itu adalah menjiplak penelitian orang lain, nah itu gelar sarjana kita itu akan dicabut gitu. Sama seperti di kode etik wartawan. Nah di sini pun sebisa mungkin kita tidak meniru berita yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah itu. Terus salah penulisan atau pemberitaan secara sengaja itu juga nggak boleh. Kalau kalau salah penulisan atau pemberitaan yang tidak sengaja itu ya, yang namanya tidak sengaja ya
kan nggak tahu gitu ya. Kalau sengaja itu nggak boleh. Terus fitnah, pencemaran nama baik itu juga nggak boleh. Terus suap dalam bentuk apapun juga nggak boleh. Nah ini di negara manapun ternyata juga ternyata juga apa namanya menerapkan ini ya gitu. Waduh ini kenapa? Nah ini terus menghormati kebenaran. Ini tadi kita sampai mana ya? Oh ini sudah. Oke yang ini jadi menghormati kebenaran dan hak masyarakat. Nah jadi masyarakat harus harus apa namanya diberi berita itu yang benar gitu ya. Jadi bukan berita yang gosip atau yang apa itu nggak boleh seperti itu. Wartawan juga harusnya sadar akan bahaya diskriminasi. Jadi diskriminasi kita juga tadi di Indonesia itu ada diskriminasi itu adalah pelanggaran kode etik yang berat, termasuk berat gitu. Terus wartawan berhak menyandang gelar sebagai wartawan. Oh hebatnya fatal, benar sekali ini. Fatal itu seperti orang Sunda saja ya, F nya pakai P gitu ya. Wartawan berhak menyandang gelarnya gelar sebagai wartawan ya. Hendaknya itu menaati prinsip-prinsip yang di atas, prinsip-prinsip tadi itu yang menghormati ini menghormati itu. Terus wartawan hendaknya memberi laporan sesuai dengan fakta-fakta, jadi nggak dibuat-buat, tidak menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen. Jadi apa namanya, misalkan kalau dulu beritanya itu yang ketika apa namanya Pak Jokowi ikut merayakan Natal di Papua gitu ya. Itu kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang dari berita yang A itu menyebutkan Jokowi misalkan menghormati toleransi sehingga dia mengikuti acara Natal di Papua gitu. Nah sekarang banyak apa namanya ada sudut pandang yang lain, misalkan Jokowi lebih memilih merayakan Natal daripada apa itu, yang Jokowi merayakan Natal dengan biaya yang fantastis misalkan kayak gitu. Itu kan kalau kalau dilihat apa namanya dilihat oleh orang yang mereka suka dengan share berita-berita yang kayaknya agak aneh, nah itu kan tanpa dibaca tanpa apa itu yang akan berbahaya gitu loh. Pak, apakah di universitas pernah terjadi kasus pelanggaran seperti itu? Pernah juga. Misalkan sudah jadi misalkan profesor itu ya, ternyata karyanya itu adalah menjiplak karya orang lain. Nah itu gelar profesornya dicopot, ya, itu bisa gitu. Nah sekarang malah ada yang apa namanya skripsi dibuatkan oleh orang lain gitu. Kalau misalkan ketahuan itu memang yang jadi apa namanya pertaruhannya adalah titelnya atau sarjananya. Misalkan tadinya sarjana pendidikan, itu sarjana pendidikannya dicabut gitu. Jadinya seperti nggak kuliah. Terus lagi tentang wartawan lagi, wartawan hendaknya mengakui kerahasiaan profesional yang berkenaan dengan sumber berita, karena ada yang percaya wah itu karena kamu saudara saya jadinya saya kasih beritanya. Nah itu tetap kita harus menjaga, walaupun saudaranya juga harus tetap dijaga namanya gitu. Terus wartawan hendaknya menggunakan cara-cara yang wajar ya. Nah ini hampir sama dengan wartawan-wartawan yang kode etiknya yang ada di Indonesia. Tetapi yang perlu dicatat adalah setiap negara itu mempunyai kode etik yang berbeda-beda, walaupun secara internasional wartawan juga punya kode etik sendiri. Tetapi kalau kita masuk ke negara orang lain,
itu kode etiknya berbeda dengan negara kita. Nah, ini landasan pers yang ada di Indonesia. Landasan idealnya itu Pancasila, landasan konstitusinya itu ada UUD, terus landasan yuridisnya itu ada Undang-Undang Pokok Pers, landasan profesionalnya itu adalah kode etik jurnalistik, landasan etisnya itu adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Wah, malu ya nggak jadi gelar sarjana. Ya seperti itulah. Memang apa namanya, kalau gelar-gelar kependidikan itu memang kalau misalkan ketahuan plagiat atau apa memang diambil ya. Dan itu sebelum lulus pun kita sudah menandatangani surat pernyataan gitu. Kalau misalkan karya yang saya buat ini adalah karya mencontek atau karya yang menjiplak orang lain, saya bersedia dicabut gelarnya. Itu memang kita harus menandatangani surat pernyataan itu juga. Nah, sekarang kita membahas tentang kebebasan pers yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan memang persnya bebas, tapi bebasnya harus bertanggung jawab. Itu kita memegang prinsip yang ini, tapi bertanggung jawabnya itu seperti apa? Bertanggung jawabnya itu tadi ada Pancasilanya ya. Ada undang-undangnya di situ. Jadi mantan gelar sarjana berarti nggak ada mantan ya, nggak ada mantan. Kebebasan pers nih, kebebasan pers itu apa sih? Yang pertama adalah kebebasan mengemukakan pendapat baik secara tulisan, lisan, pakai media kertas, cetak, atau media di televisi, media suara dan lain-lainnya. Nah, itu adalah kebebasan pers. Terus kebebasan pers dituntut adalah tanggung jawabnya. Jadi nggak asal bebas itu. Tidak seperti tadi yang apa namanya libertarian gitu ya. Tidak liberal gitu ya. Tidak sebebas-bebasnya, tetapi kita harus bertanggung jawab gitu, dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita sampaikan. Dan landasan kebebasan pers di Indonesia itu yang pertama adalah tertulis di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Terus ada Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Nah, ini yang banyak dipakai adalah Undang-Undang Nomor 40 ini. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, ini yang apa namanya perlu digarisbawahi, itu yang Nomor 40 Tahun 99. Biasanya sering keluar di tes gitu ya. Terus apa sih hubungannya pers, masyarakat, dan pemerintah? Nah, ini hubungannya yang pertama adalah interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin. Nah, ini sekreatif mungkin maksudnya apa namanya, untuk mencapai tujuan pembangunan itu kan harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini masyarakat butuh informasi dari pemerintah kita ngapain aja sih. Nah, itu kita membutuhkan pers. Juga pemerintah perlu membuktikan diri, perlu membuktikan diri. Oh, ini yang saya lakukan adalah membangun ini itu juga perlu pers juga. Nah, itu interaksinya ini juga harus dikembangkan lagi sebagai sedemikian rupa supaya masyarakat dan pemerintah ini komunikasinya itu semakin erat gitu ya. Terus antara pemerintah, pers, dan masyarakat harus dikembangkan hubungan fungsionalnya dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur. Nah, ini bahasanya Pancasila banget ini, bahasanya PKN banget ini. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maksudnya fungsional ini adalah pemerintah tugasnya ngapain, terus masyarakat tugasnya ngapain. Ini juga harus di suaranya hilang boy. Nanti lihat YouTube-nya. Terus hubungan antara pemerintah, pers, dan masyarakat sesungguhnya merupakan pengejauhan dari nilai-nilai Pancasila. Pengejauhan itu adalah implementasi. Implementasi itu adalah
apa namanya, implementasi bahasa mudahnya itu apa ya, implementasi itu adalah wujud nyatanya gitu ya, wujud nyatanya dari nilai-nilai Pancasila. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam pola evolusi, reformasi, dan revolusi. Nah ini apa namanya, perubahan polanya itu bisa yang cepat, bisa yang lambat. Wah, ini sampai amal ibadah juga nih dibahas ini. Seluruh bidang kehidupan masyarakat hendaknya dibangun. Jadi apa namanya, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu yang menjadi slogannya pembangunan Indonesia ya. Tetapi di sini juga harus pelaksanaannya juga bertahap dan selektif. Jadi tidak 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 hanya asal melakukan pembangunan gitu, tapi juga direncanakan. Terus selanjutnya, kalau ada kekurangan itu memang memang biasa itu ya, pemerintah ada kekurangan, masyarakat ada kekurangan, pers pun ada kekurangan. Nah itu hendaknya juga diterima yang apa namanya, bisa memaklumi gitu ya. Dan kita hanya tidak hanya memaklumi, tetapi kita juga harus berusaha untuk memperbaiki dan membuatnya semakin menjadi yang lebih baik. Nah, dalam hubungan antara pemerintah, pers, dan masyarakat, otonomi maksudnya otonomi itu adalah apa namanya, kebebasan di lembaga itu sendiri, yaitu itu juga harus dihormati dan juga harus sesuai dengan demokrasi Pancasila. Wah, ini bahasanya PKN banget ini. Nah, ini ciri-ciri pers yang bertanggung jawab itu seperti apa sih? Tadi kita apa namanya, membahas kita bebas tapi bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah memelihara ketertiban umum. Jangan sampai dengan berita kita malah ketertiban masyarakat jadi terganggu. Oh, mau ada bom itu. Oh, ada ancaman bom. Nah, ketika kita ada ancaman bom seperti itu, menyampaikannya pun itu juga harus dengan kata-kata yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalkan kayak apa namanya, misalkan, nah ini yang berita-berita di misalkan di Taiwan ini, misalkan apa namanya, besok pekerja-pekerja yang dari Indonesia mau ke Taiwan itu dibatasi atau aturannya diperketat seperti apa. Nah, ketika ada seperti ini kan beritanya kita juga harus menyampaikan ke teman-teman kita semuanya itu dengan hati-hati ya itu. Kalau misalkan menyampaikannya itu dengan sudut pandang yang berbeda, itu nanti juga kadang-kadang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, kadang bisa menimbulkan perpecahan, kadang juga bisa menimbulkan demo atau menimbulkan apa. Nah itu kita harus berhati-hati kalau misalkan membuat berita. Terus mengutamakan kejujuran dan fakta serta menghindari adanya kebohongan. Terus tidak menyesatkan masyarakat. Kita harus memastikan berita yang kita sampaikan adalah benar, tidak menimbulkan keonaran, terus tidak melakukan pemaksaan, dan tidak merusak kesusilaan. Itu adalah pers yang bertanggung jawab ya. Jadi tidak hanya asal bebas tetapi harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Dewan Pers, ini slide terakhir kita. Jadi tadi itu yang kita bahas itu apa namanya, kode etik jurnalistik tadi oleh tendensi itu maksudnya gini, apa namanya, kita bertendensi ada apa sih namanya, bahasa mudahnya itu bergantung bukan bergantung ya,
bahasa mudahnya paling enaknya itu paling enaknya itu kecenderungan 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 itu mudah dipahami nggak ya. Jadi saya lebih suka yang kayak tadi, yang misalkan yang kayak Jokowi sama Prabowo. Nah ini jangan sampai kita memihak salah satunya gitu. Jangan sampai kita cenderung ke salah satunya. Nah itu tendensi apa namanya, lebih cenderung ke salah satu pihak kayak gitu. Itu tendensius. Oh, kalau dijawab sama masih tidak dengar. Nah ini sekarang tuh Dewan Pers. Nah, saya ketik aja nih tendensi. Wah, nggak ada suaranya. Ini saya lagi ngomong loh ya. Saya lagi ngomong. Terus Dewan Pers itu adalah independen. Tadi yang ada kode etik jurnalistik itu kan dari KEWI gitu ya, dari KEWI. Nah itu di apa namanya, disetujui oleh orang-orang jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers. Nah Dewan Pers itu apa sih? Nah Dewan Pers itu bersifat independen dan ini dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers yang di Indonesia itu, meningkatkan kehidupan pers dan orang-orangnya, melindungi apa namanya, orang-orang wartawannya dan sebagainya. Nah Dewan Pers itu mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Nah fungsinya itu apa aja? Yang pertama adalah melindungi kebebasan pers. Nah ini tidak boleh ada campur tangan dari orang lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan pers. Jadi pers tahun depan atau 5 tahun ke depan itu harus seperti apa sih? Terus sekarang kita sudah ada internet. Nah internet itu nanti apa namanya, harus digunakan bagaimana sih? Nah itu uh, yang dilakukan oleh Dewan Pers itu ya, menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik, terus memberikan pertimbangan dalam upaya penyelesaian pengaduan masyarakat. Nah, ini kayak sebagai advokasinya itu ya, advokasinya antara pers dengan masyarakat itu. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, terus memfasilitasi organisasi-organisasi pers. Nah itu organisasi pers kan banyak sekali ya, itu ya. Dan ini yang memfasilitasi itu adalah Dewan Persnya. Kalau mereka ingin melakukan apa namanya, menyusun undang peraturannya mereka sendirilah, atau mereka ingin bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Nah ini yang bertanggung jawab adalah Dewan Persnya ini, dan juga mendata perusahaan-perusahaan pers, karena perusahaan pers sekarang kan tidak memerlukan adanya hak siar dan segala macam kayak gitu ya. Maksudnya beritanya tetapi kalau perusahaannya tetap harus, perusahaannya itu kayak surat izin usahanya lah dan segala macamnya lah, itu memang harus ada, sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan ini adalah slide terakhir kita, dan slide selanjutnya adalah mengingatkan kembali kalau besok Sabtu itu adalah UTS. Nah ini saya yakin apa namanya, mata pelajaran yang lainnya juga sudah mulai UTS ini. Jadi jangan lupa PKN juga punya UTS. Wow, sudah ada ya. Nah ya ini. Jadi jangan lupa juga PKN itu hanya 2 kali sebulan dan di minggu terakhir setiap bulan. Setiap minggu terakhir setiap bulan kita, satu minggu itu ketemu 2 kali, hari Selasa dan hari
hari Sabtu gitu. Itu jangan jangan lupa itu ya, nanti malah lupa nggak ada, oh ini masih ada PKN toh. Wah, jangan sampai seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua, dan semoga besok di UTS-nya nilainya bagus-bagus gitu ya. Yang tugasnya belum ngerjain, monggo dikerjain. Yang tugasnya belum dikerjakan, kita punya dua tugas ya, punya dua tugas, tugas satu dan tugas dua. Yang belum mengerjakan, ayo monggo dikerjakan. Iya sudah lama, tapi ada juga yang belum mengerjakan loh. Jadi yang belum mengerjakan, monggo dikerjakan, jangan lupa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang belum loh ya, bukan semuanya loh ya, ada yang belum, tapi kebanyakan sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apa yang kita pelajari semoga dapat memberikan barokah dan manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wah, ini ada tugasnya. Tugasnya itu ada di apa namanya, PPT yang pertama dan PPT yang kedua, dan saya pasti bikin tugasnya itu di halaman terakhir PPT-nya gitu ya. Nah iya, di halaman terakhir PPT, di halaman terakhir. Jadi saya nggak pernah membuat tugas itu secara terpisah gitu ya, pasti di PPT-nya. Kalau kalian belajar lagi PPT-nya setelah itu, setelah pertemuan, terus kalian belajar lagi, pasti kalian tahu. Yang nggak tahu, yang nggak tahu berarti yang nggak pernah dibaca itu ketahuan jadinya ya. Oke, kita tadi sudah diakhiri dengan doa. Kalau misalkan apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian bisa menghubungi saya secara langsung. Oke, selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.